Halo teman-teman, salam sehat selalu buat Anda semua. Bertemu kembali dengan saya Bung Ropan. Kita berbicara dengan pertandingan yang akan dimainkan pada minggu dini hari. Ini big match yang terjadi di akhir pekan di IPL yang mempertemukan antara Manchester United menjamu Tottenham Hotspur. Kalau mengingat kembali duel ini, saya itu langsung melayang ke 4 Oktober 2020. Ya, 2 tahun yang lalu itu. Dan mungkin Anda juga bisa tahu ya, kalau bagi yang mengingat, ya, hasil akhirnya itu 6-1 atau 1-6 ketika MU itu dihajar habis oleh tamunya Spurs. Nah, MU masih dipegang oleh pelatih mereka yang sudah dipecat tentunya, oleh Gunnar Solskjaer. Dan ini menjadi kenangan bagi Spurs di saat mereka sekarang sudah dipegang oleh Antonio Conte. Pasti Antonio Conte juga ingin melakukan hal yang sama, menang, berpesta gol di Old Trafford yang konon dulunya disebut sebagai ini Theater of Dreams. Namun saat ini sudah tidak begitu angker lagi ya. Karena di Old Trafford ini semua tim yang ada di IPL bisa mengalahkan. Bukan hanya tim papan atas, tapi tim papan tengah sampai tim papan bawah bisa mendapat poin ketika datang di Old Trafford. Tidak seperti pada eranya Sir Alex Ferguson, di mana MU kita tahu bersama ya, di era modern Liga Premier itu menyabet 13 gelar sampai pada 2013 saat Fergie mengucapkan selamat tinggal bersama dengan MU dan keluar. Selebihnya semua pelatih MU yang datang, mau David Moyes, Van Gaal, Jose Mourinho, termasuk dengan Ole Gunnar Solskjaer, itu tidak bisa mendapatkan apa-apa. Termasuk oleh Ralf Rangnick saat ini, walaupun hanya dikontrak 6 bulan, itu sulit untuk bisa membawa MU menjadi juara. Tapi kita tidak berbicara itu. Kita lihat fokus pertandingan mereka untuk menjamu Spurs. Ini tidak gampang buat MU untuk bisa meraih 3 poin. Pasti akan menghadapi laga yang sangat berat, laga yang sangat sulit buat mereka, kendati bermain di hadapan publik mereka. Spurs akan mengusung juga misi mereka untuk bisa mendapatkan poin, 3 poin atau 1 poin. Yang penting tidak kalah. Bagi Hugo Lloris dan kawan-kawan saat datang di Old Trafford. Inilah yang kita akan nantikan. Apa yang harus dilakukan oleh Rangnick setelah 2 pertandingan terakhir itu tidak mengesankan. Trennya negatif. Dalam derby di Manchester mereka takluk dengan telak. 4-1 melawan Manchester City. Sebelumnya juga dipaksa bermain imbang, bahkan sulit membuat gol ke gawang Watford. Hasil akhirnya kita tahu bersama 0-0. Nah, sementara Spurs datang ke Old Trafford dengan spirit yang begitu luar biasa. Di saat mereka baru menghajar The Toffees ya, tim asuhan Frank Lampard Everton dengan 5-0 bermain di Tottenham Hotspur di London. Nah, dengan modal ini mereka ingin juga mendapatkan hasil yang positif di saat mereka bertarung dengan Manchester United. United kenapa saya bilang nggak boleh kalah? Karena kalau mereka kalah, posisi mereka di tempat kelima itu turun pasti ke 6. Diambil alih oleh Spurs. Karena selisih poin mereka sekarang 2 ya. MU 47 tapi sudah bermain 28 kali. Spurs 45 baru bermain 26 kali. Masih pegang 2 pertandingan di tangan. Jadi dalam posisi pasukan Conte ini menguntungkan. Makanya saya bilang ini laga yang tidak mudah yang harus dilalui MU. Apalagi sekarang mereka kalau bisa melihat belum bisa akan memainkan Luke Shaw, bek kiri yang dalam pemulihan COVID. Memang mereka sudah bisa mendapatkan Varane yang kembali dari COVID yang mungkin bisa dimainkan. Namun mereka juga agak kehilangan yang pasti tidak akan memainkan Rangnick, seorang gelandang yang sangat kuat. Scott McTominay. Tapi di sisi lain juga Ronaldo sudah kembali bersama dengan Edinson Cavani. Edinson Cavani ini bisa dimainkan sebagai super sub. Nah, ketika melawan City tentu ada friksi yang kita sudah tahu. Di saat Ronaldo tidak ada dalam tim, ikut bersama dengan MU ke Etihad. Yang dikatakan oleh Rangnick ini pemain masih cedera. Padahal Ronaldo itu justru pulang ke negaranya. Dan dia tidak bermain. Sekarang sudah kembali. Nah, bagaimana Rangnick merespon ini? Kita akan lihat apakah Ronaldo dimainkan atau tidak.
Karena konon ketika bertarung melawan City, Ronaldo itu tidak mau di bangku cadangan karena Rangnick ingin mencoret dia untuk ada di bangku cadangan, mungkin main sebagai super sub di babak kedua. Nah, sebagai bintang, ya mungkin dia agak menolak ini. Ya. Tapi sebenarnya tidak boleh diatur. Siapapun tidak boleh bisa mengatur Rangnick. Sebagai pelatih, dia pelatih kepala yang berhak, berkuasa penuh. Di sinilah ditunjuk, ya, atau dituntut, ya, bagaimana ketegasan seorang Rangnick untuk memainkan starting 11 dia. Nah, kita lihat apa yang harus dilakukan Rangnick ketika mereka menjamu Spurs. Di bawah Bister pasti masih David De Gea. Di kanan saya pikir Diogo Dalot yang bisa dimainkan, bukan Wan-Bissaka. Walaupun Wan-Bissaka juga bisa. Di kiri Alex Telles, udah pasti mengisi posisi Luke Shaw. Dengan Varane kembali, Varane bisa bermain. Apakah dengan Lindelof? Saya pikir juga masih ada Harry Maguire, Kapten MU, yang akhir-akhir ini terus mendapat sorotan. Ya. Di tengah tidak ada Scott McTominay, Fred akan masuk bersama dengan Pogba. Mereka akan menjaga kedalaman permainan MU. Ya. Di depan 3, Sancho saya pikir akan di kiri, bukan Rashford. Ya. Walaupun peluang Rashford main masih terbuka. Jadi dengan Sancho, Bruno Fernandes, dan anak muda mereka, Elanga yang bermain di lini serang untuk menopang mendukung CR7 di depan. Dengan Edinson Cavani mungkin saja bermain sebagai super sub masuk di babak kedua. Inilah formasi ideal bagi MU. Ya. Sementara bagi Conte, dia tetap dengan starting 11 the winning team dia yang sangat bagus. Ya. Hugo Lloris akan bermain tetap dengan formasi 3 back. Ya. Karena 3 back ini kan menjadi kesukaan andalan bagi Conte, baik ketika sukses bersama dengan Inter dan sebelumnya dengan Chelsea. 3-4-2-1, pengembangan dari pola 3-4-3 sebenarnya. Nah, di lapangan variannya akan berubah. Dengan pasti Harry Kane akan didorong lebih ke depan, kemudian Son dan Kulusevski bermain di belakang Kane. Nah, siapa 3 pemain belakang yang bisa ditampilkan? Saya rasa Christian Romero akan main, ya, Eric Dier dan Ben Davies, bukan Davinson Sanchez. Itu 3. Di tengah Spurs kehilangan Ryan Sessegnon, tidak bermain. Nah, posisi ini bisa diambil oleh Sergio Reguilon yang ada di sana. Di kanan masih Matt Doherty yang saya lihat paling pas bermain. Nah, 2 di tengah, 1 sudah didapati oleh pemain Denmark, Højbjerg yang akan bermain. Ya. Siapa yang akan mendampingi? Bentancur atau Harry Winks? Ya. Konon dalam starting 11 Harry Winks yang akan dimainkan lebih awal. Tapi saya lebih suka dengan Bentancur sebenarnya. Ya. Lebih enak kalau bisa melihat, ya, bagaimana duet ini yang selalu bisa begitu kuat dalam bertahan dan menyerang. Nah, kalau dengan 2 ini mereka bisa melawan Pogba dan juga Fred yang ada di MU. Jadi itu starting 11 yang saya lihat akan dimainkan oleh Conte. Duel yang menarik adalah sejauh mana Dalot dan juga Alex Telles ini untuk terus bermanuver, ya, masuk, ya, dari wing, ya, atau dari flank mereka untuk memberikan crossing umpan memanjakan seorang CR7 sehingga Cristiano ini akan lebih tenang. Tidak banyak berlari dengan usia 37 tahun untuk meminta bola ke belakang dan keluar. Ini peran dari Telles dan Dalot yang sangat kuat, sangat dibutuhkan. Di samping juga Elanga dan Sancho. Nah, pertarungan ini akan terjadi di sini. Ya. Pasti Conte juga akan menyuruh Doherty ini untuk terus bisa menahan, ya, pergerakan pemain-pemain MU. Ya. Doherty dan Reguilon. Kita akan lihat nantinya bagaimana posisi dari Doherty dan Reguilon untuk bisa menahan Dalot dan Telles. Sementara Romero dan Davies juga bisa mengontrol datangnya serangan dari Elanga dan juga Jadon Sancho. Bagi Eric Dier, dia akan berhadapan langsung dengan CR7. Ini yang menarik. Dan juga ditentukan di sini, saya pikir sejauh mana juga peran dari Fred dan Pogba dalam mendukung serangan. Mereka harus cepat, ya.
untuk bisa membantu juga dengan Bruno Fernandes yang pasti akan mengontrol di tengah untuk membagi bola. Dan kita akan banyak melihat ketika pertahanan Spurs ini begitu kuat, ya, begitu disiplin, ya, dalam menahan gempuran dari MU, dibutuhkan pemain-pemain yang bisa melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Makanya peran Fred dan juga Pogba ini dibutuhkan untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan kotak penalti ketika mereka mengalami kesulitan. Juga bagaimana visi, ya, permainan yang ada di CR7. Dia pasti akan bertugas untuk bisa menarik Davies keluar, Romero atau Dyer mengganggu di lini belakang untuk membuka kesempatan agar Bruno Fernandes, Pogba masuk dari lini kedua bersama dengan Fred. Ini tugas bagi CR7. Tetapi kalau dia bermalas-malas main, saya rasa Rangnick harus tegas. Menarik dia keluar di babak kedua dan Edinson Cavani masuk. Itu harus. Tidak boleh membiarkan terlalu lama. Karena dibutuhkan ini, MU harus butuh menang. 3 poin. Ya. Kalau imbang pun berat buat mereka. Apalagi di atas mereka, Arsenal lebih tenang. Masih menyimpan 2 laga lagi bagi Arsenal. Untuk ada di posisi keempat. Semakin sulit kalau draw, apalagi kalah bagi MU. Makanya tidak ada kata lain, mereka harus bisa menang menghadapi Spurs. Dan bagi Spurs, ya, mereka punya 3 pemain di depan yang kuat, yang sangat cepat. Son, Kulusevski, dan Kane. Apalagi Kane lagi mengincar rekor dari legenda MU, Wayne Rooney, dalam hal pertandingan tandang. Karena Spurs tandang saat ini. Harry Kane itu dari 137 pertandingan sudah mengemas 93 gol. Kalau nggak salah ya, dalam soal tandang. Nah, Rooney dengan 94 gol. Jadi satu lagi dia bisa menyamakan gol tandang dari Rooney. Bahkan punya kesempatan untuk membuat 2 gol. Sehingga dia bisa memecahkan rekor Rooney ini. Nah, dukungan yang kuat dia datang dari Son pasti dengan Kulusevski. Fred dan Pogba yang harus menahan laju pergerakan dari Son dan juga Kulusevski di sini. Biar saja Kane ada agak ke depan, itu menjadi tugas bagi Varane secara bergantian dengan Harry Maguire untuk bisa meredam posisi dari Harry Kane. Kalau Son dan Kulusevski ini dimatikan, itu 20-30% permainan Spurs itu nggak jalan ya. Pasti Harry Kane di depan terisolasi, hanya akan menunggu ya bantuan dari Højbjerg, mungkin Bentancur atau Harry Winks yang dimainkan, Reguilon atau dengan Doherty. Tetapi kuncinya bagaimana harus bisa mematikan Son dan Kulusevski. Ini adalah pemain-pemain yang bisa mendatangkan malapetaka bagi MU. Ya. Bukan konsentrasi penuh terhadap Harry Kane, walaupun Harry Kane ini adalah predator yang sangat bahaya. Tapi kalau mengunci Son dan juga mengunci Kulusevski, saya yakin MU bisa memenangkan pertandingan. 3 poin mereka akan dapatkan di Old Trafford. Ya. Anda akan memilih siapa? MU atau Spurs? Persentase imbang sangat tinggi memang, ya. Tetapi Spurs bisa menang tipis. Kalau tidak 1-0 2-1 bukan Spurs, sorry, MU bisa menang tipis. 1-0 atau 2-1. Namun jika Son, Kulusevski atau Kane bisa membuat gol di gawang De Gea, berat bagi MU. Ya, berat sekali untuk bisa mengejar, menyamakan kedudukan. Akan semakin kuat bagi Spurs. Kita akan nantikan nanti siapa yang akan memenangkan pertandingan di Old Trafford pada minggu dini hari. Sampai di sini pembahasan saya, preview tentang laga seru antara MU dan Spurs. Ciao.